Semua kayaknya ya. Sudah kayaknya Pak. Sudah, Belum belum saya yang belum. telat ya. Kurang sekitar 2 orang. Ah, Pak, maaf sebelumnya, Ani izin off cam ya Pak, soalnya wifi-nya lagi terganggu. oh, nggak apa-apa. Ini saya juga mohon maaf, izin juga nih teman-teman, karena saya lagi di kafe ya kan, karena kan saya lagi di jalan nih, terus eh, nggak dapat tempat yang enak buat Zoom, jadi saya ini ada di kafe yang cukup enak lah ya, cuman tapi suaranya agak berisik, nggak apa-apa ya teman-teman ya, ada musik-musiknya sedikit lah. Aman Pak, Kedengeran nggak musik-musiknya? Enggak ya? nggak, Oh aman. aman. Anggap aja jadi background ya. Iya, Jadi background. Oke, teman-teman. Ya, sebelumnya saya mau ucapin mohon maaf lagi nih. Saya belum ada kesempatan buat isi 2 sesi mata kuliah di mata kuliah pemeriksaan apa, audit pajak ini. eh Mungkin nanti ya minggu depan lagi sih kalau misalkan nanti kita bisa 2 sesi ya 2 sesi. Saya sih kepengennya begini teman-teman ya. Di sini kan ada salah satu ya teman kalian, siapa Mbak Rani ya. Mbak Rani ini kan pengalamannya sudah cukup bagus ya terkait dengan tax audit. Saya rasa udah bagus banget karena memang Mbak Rani ini sudah terjun langsung ya. Arti di sini kan teman-teman jangan malu lah ya. Yang untuk Mbak Rani juga jangan pelit-pelit email ya Mbak Rani ya. Saya istilahnya untuk sharing ke teman-temannya. Karena kenapa nih saya juga ada kepikiran sama Pak Didin untuk membahas suatu kasus gitu. Jadi nanti saya kepikiran pertemuan duanya itu saya jadikan sebagai latihan soal teman-teman ya terkait dengan nanti saya kasih misalkan ada suatu eh, kasus sengketa pajak ya. Terus bagaimana yang harus teman-teman selesaikan, terus apa saja yang harus disiapkan gitu. Seolah-olah anggaplah teman-teman ini berada di posisi sebagai konsultan pajak begitu. Jadi nanti akan ada latihan seperti itu. Dan setahu saya teman-teman sudah mempelajari manajemen pajak kan ya? Bener nggak? Atau jangan-jangan belum ada yang Sudah, masuk Pak. manajemen pajak? Sudah, Pak. Coba mungkin perwakilan temennya ada yang eh, udah lagi proses atau gimana? Semester 5, Pak. Udah selesai atau masih dalam perkuliahan? udah Kenapa? Pak, semester Semester 5, 5. semester 5. Oh iya, iya. Oh semester 5 ya ya ya. Oke oke. Baik nanti pokoknya intinya gitu ya nanti apa namanya saya mau berencana ya berencana karena kan semua ini mesti ada kewenangannya Pak Didin. Jadi saya berencana untuk bedah kasus ya, entah kasus latihan soal ya kan. Jadi percuma saya memberikan teori segala macam karena teori itu bisa Anda dapatkan di buku. Ya, jadi seperti itu untuk pertemuan dua materi rencana seperti itu. Cuman terkait ke depannya nanti gimana saya masih harus koordinasi dulu sama Pak Didin ya. Karena kan semua ini masih ada kewenangan Pak Nahrudin. Oke, teman-teman, mungkin untuk hari ini hari apa materi terakhir ya saya memberikan terkait dengan pemeriksaan pajak. Makanya pas banget setelah ini kita bedah kasus. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke bukti permulaan, keberatan sampai ke pengadilan pajak gitu. Dan terus saya mau tanya lagi, UTS-nya kapan? UTS-nya kapan teman-teman? Karena saya nggak tahu jadwal teman-teman semua gitu. Karena kan saya juga eh Minggu ini kan Hah? harusnya pertemuan kelima ya Pak. Ya. Berarti 2 minggu lagi baru tes pertemuan ke-8. Pas dong ya. Berarti jadi pertemuan hari ini, terus 2 pertemuan nanti untuk bedah kasus. Nah, setelah habis itu UTS betul ya? Oke, pas berarti. Jadi sekarang tinggal sisa 2 lagi ya teman-teman ya. 2 mata kuliah lagi bener ya.
Iya, bener Pak. Makasih ya Mbak. Berarti kan UTS di pertemuan ke-8 ya. Berarti tinggal dua mata apa? Ini lagi 2 jam kuliahan lagi ya, 2 minggu lagi. Oke, siap. Sekarang kita mau ini pembahasannya sebenarnya ya masih sama ya karena ini terkait dengan tata cara pemeriksaan. Kalau kemarin kan seperti yang saya sudah bahas itu terkait dengan apa ruang pemeriksaan. Nah, ini bukan PPT-nya dulu. Maaf Pak, izin masuk. Halo, Masuk ya gimana? iya Pak saya Fiska Pak. Kalau untuk materi yang Halo ya, kemarin-kemarin tuh belum di-share ya Pak kan ya? silakan. Halo, Oh, kok putus-putus ya Mbak? Maaf ya. Kok oh iya aduh, kayaknya jaringan saya deh. coba bisa ulangi lagi Mbak. Mbak nih jaringannya merah semua. Fiska Amelia kan? Coba gimana? Pelan-pelan. Eh tadi mau Udah bisa ngomong belum? apa nih Mbaknya nih? Saya nggak kedengeran soalnya. Kayak off cam kali ya? Udah jelas, ya, sudah jelas. Suaranya Mbak udah jelas. Oh iya, ini Pak Mm-mm. yang kemarin materi-materi kemarin tuh belum di-share ya? Soalnya buat bahan ujian gitu Pak. Kenapa Mbak Fiska Amelia? Untuk materi yang kemarin Pak belum di-share ya Pak ya? Atau gini aja, Mbak Fiska di chat aja deh Mbak. Suaranya bener-bener nggak Oke, kedengeran. Iya, halo Mbak, masih belum kedengeran. Cuman oke doang saya dengernya. Coba di chat aja deh Mbak, sinyalnya Mbak. Apa jangan-jangan sinyalnya saya yang nggak jelas teman-teman? Enggak kan? Mas Nasrullah, apakah suara saya kedengeran Mas Jelas Nasrullah? sekali. Hah? Jelas kayak masa depan ya Mas ya. Coba Mbak Fiska di chat aja ya di apa di pesan. udah Pak. Halo Pak, izin bertanya untuk materi kemarin belum di-share ya Pak ya untuk bahan ujian. Nah gini teman-teman terkait bahan ujian saya akan kasih jalannya perkuliahan. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya mewarisi apa yang sudah diwariskan oleh dosen saya dulu di S1 maupun S2. Jadi memang terkait dengan materi boleh teman-teman itu haknya teman-teman. Akan tetapi nanti menjelang ini ya menjelang materi pemeriksaan pajak ini sebenarnya saya lebih senang untuk menceritakan apa yang sudah saya alami selama melakukan istilahnya mendampingi klien-klien wajib pajak terkait dengan adanya tax audit di kantor pajak. Nah, jadi dalam hal ini saya lebih senang untuk mengajarkan prakteknya, jadi bukan teorinya. Meskipun nanti akan saya kasih ya setelah tes begitu ya teman-teman. eh Mungkin begitu ya. Jelas ya nanti akan saya kasih sebelum eh,
Ini saya mau nge-share PPT, tapi apakah PPT-nya sudah terlihat, Mas Nasrullah? Masih hitam, Pak. Nah, udah. Sudah, fotonya. Masih hitam. Sudah, Pak, sudah. Nah, sudah lebih jelas PowerPoint-nya? Ya, Pak. Nah, oke ya, kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi memang sekarang kita masuk ke materi tata cara pemeriksaan pajak. Ya sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan sebelum-sebelumnya yang saya udah pelajari terkait dengan ruang lingkupnya. Nah ini kita sekarang saya mencoba menjelaskan eh, tahap-tahapannya ya. Mungkin kan kalau kemarin saya sudah menyinggung bagaimana sih tahap pemeriksaan dari awal ada surat, terus adanya pertunjukan wajib pajak, terus adanya peminjaman dokumen ya kan, dan sampai adanya SPHP, terus kita memberikan tanggapan SPHP, setelah itu nanti akan ada yang namanya terbitnya LHP, laporan hasil pemeriksaan, setelah itu SKP, dan bla bla bla. Yang kemarin sudah saya singgung. Nah, hari ini, pada pertemuan hari ini, akan kita bahas satu persatu ya teman-teman ya, terkait dengan tata cara pemeriksaan pajak. Oh, untuk teman-teman, jika memang ada yang mau bertanya silahkan. Jadi, saya lebih senang gitu, karena memang eh, perkuliahan ini lebih baik saya hidup layaknya seperti diskusi begitu. Jadi lebih hidup ya perkuliahan ini. Dan yang pertama ya, lagi-lagi kita membahas ya, tata cara pemeriksaan itu berbicara terkait dengan surat ya, surat pemberitahuan. Ya mungkin setiap materi pemeriksaan pajak ini selalu kita sebut ya, surat ini surat di awal. Jadi memang surat ini adalah awal mula ya, teman-teman, awal mula di mana dimulainya pemeriksaan pajak ya, SP2. Nah, dalam surat pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung dan wajib pajak tidak berada di tempat. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada wakil kuasa wakil pajak atau pihak yang dianggap dapat mewakili wajib pajak, yaitu pegawai pajak atau anggota keluarga yang telah dewasa. Nah, kalau anggota keluarga yang telah dewasa berarti masuknya adalah tujuannya kepada wajib pajak orang pribadi ya. Nah, kalau terkait dengan pegawai wajib pajak berarti uh, termasuk adalah WP badan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit aja lah. Ini cuma masalah surat. Teman-teman ya. Mas Arul bisa gantian nge-share aja ya Mas ya. Mas Arul, Boleh, boleh. maaf ya teman-teman ya, ini saya error nih laptopnya, ntar biar Mas Arul aja yang nge-share ya. Hmm, silakan Mas Arul coba untuk di share Mas materinya, sebelum mohon maaf nih saya nggak tahu kalau bisa mengoperasikan terkait dengan materinya. Oke, maaf Mas Arul, WA-nya kelihatan tuh Mas, ada ini. Nah, tolong ditutup dulu itu WA-nya loh, dibaca semua sama teman-teman tuh Mas. Hati Mas, WA-nya kebuka Mas. Oke, kita mulai ke slide nomor 5 Mas Harul ya, yang tadi sudah dibahas.
Oh, ke slide kelima. Maaf, Mas Arul langsung ke bawah, Mas Arul. Slide kelima. Mas Arul langsung ke bawah. Slide nomor 48 kalau nggak salah. Ini kan yang minggu lalu, 48. Kok menghilang, Mas? Langsung ke slide nomor, sorry, ke slide yang ke 43. 43. Slide yang ke 43. Oke. Nah, sip, ganteng. Oke, next, Mas Arul, next. Next lagi. Next lagi, Mas. Oke, oke. Sebelumnya kan kita udah membahas ya surat. Nah, surat itu adalah langkah awalnya ya, langkah awal produk yang dikeluarkan oleh eh, Fiskus ya, pegawai pajak KPP untuk awal mula melakukan rangkaian dari pemeriksaan. Selanjutnya kita membahas terkait dengan pertemuan dengan wajib pajak. Oke, next, Mas Arul. Dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhi kewajiban perpajakan, pengusaha wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf D PMK 17 garing 2013 Junto PMK 18 garing 2021. Nah, jadi memang sekarang ini sudah ada peraturan terbaru yang terupdate-nya itu di PMK 18 nomor 2021 ya. Akan tetapi teman-teman, ini terkait dengan pembacaan undang-undang teman-teman tidak boleh melupakan terkait dengan PMK terdahulunya. Jadi ketika teman-teman membuka PMK 18 nomor 2021, di situ tidak akan lengkap terkait dengan pasal-pasal per pasal terkait dengan tata cara pemeriksaan pajak. Yang isinya PMK 18 2021 itu hanya sifatnya eh, pasal-pasal apa aja yang berubah dari PMK 17 garing 2013. Nah, jadi memang jangan dilupakan PMK 17 nomor 2013 ini akan tetapi PMK 18 2021 ini jadikan sebagai peraturan Menteri Keuangan pembaruannya untuk membahas seluruh pasal-pasal yang terupdate, yang terbaru atau yang diubah begitu ya teman-teman ya. Jadi saling berkaitan. Jadi kalau membaca undang-undang itu jangan mentang-mentang PMK ini sudah terupdate, sudah terbaru, nah, teman-teman lihatnya yang PMK 18 2021 aja. Nah, tanpa disadari ntar teman-teman buka di situ tidak seluruh pasal ada ya kan karena memang isinya hanya pasal-pasal baru yang diubah dari PMK 17 garing 2013 begitu ya teman-teman. Oke, Mbak Rika Apriani, silakan apa-apa. Oke, lagi ada kegiatan kampanye. Yuk, siapa? Mic-nya. Ada yang mau bertanya nih? Oh, nah. Setelah melakukan pertemuan pemeriksaan pajak, wajib pajak membuat berita acara hasil pertemuan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak. Jadi pertemuan pertama ini juga harus ada berita acaranya ya, yang dari awal-awal udah saya kasih, ini memang harus ada dokumentasinya. Jadi berita acaranya itu harus berupa tulisan ya, bukan kita harus foto segala macam. Seperti itu. Jika wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan pemeriksaan pajak, akan membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan. Jadi misalkan kita sebagai wajib pajak, kita dipanggil nih sama tim pemeriksa, ayo Pak datang untuk pertemuan pertama. Terus adanya setelah pertemuan tersebut, kita membuat orang pajak ini membuat si pemeriksa membuat berita acara hasil berita acara pertemuan antara pemeriksa dengan wajib pajak. Wajib pajak boleh menolak, boleh. Akan tetapi ketidaksetujuan menandatangani berita acara tersebut harus dicatat juga bagi orang pemeriksa, orang pajaknya begitu. Jadi memang boleh aja kita menolak
untuk nggak mau menandatangani berita acara tersebut, tapi dijadikan suatu catatan bahwa si wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara pertemuan. Ya, begitu. Next, Mas Arul. Next, Mas. Sebentar, gangguan sinyal. Sinyal di sana gangguan, di sini gangguan, semuanya gangguan, Mas. Hati-hati WA-nya kebuka, Mas. Izin off cam, Kak, lagi ada kegiatan KKN. Ya, nggak apa-apa. Fitri Yuliani, ya. So, langsung next, Mas. Next, ini cuman ini aja, judul aja. Nah, sekarang peminjaman dokumen ya. Jadi setelah pertemuan, ya kan, pertemuan itu kan saya juga sudah menjelaskan di sebelum-sebelumnya. Pertemuan itu menjelaskan ini loh Bu, saya mau melakukan pemeriksaan terkait dengan uji kepatuhan. Uji kepatuhan tersebut berarti kita harus memeriksa secara all tax, ya kan? All tax dalam arti seluruh pajak dari SPT badan, PPN, yang withholding tax-nya termasuk ya PPh 21, 23, yang final 4 ayat 2 itu semuanya harus dicek. Kita mau uji kepatuhan Ibu, semua all tax nih. Nah, gitu ya. Jadi saya ini ya Bu ya, saya sebagai pemeriksa misalkan, Bu Pak, tolong disiapkan data-data A sampai Z. Nah, di pertemuan itu biasanya seperti itu. Nah, pada umumnya pemeriksa berpikir ya bahwa wajib pajak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga pada saat awal pemeriksa menyampaikan permintaan dokumen-dokumen yang harus dipinjamkan kepada pemeriksa. Jadi memang kalau nalarnya pemeriksa gitu kan, wah ini perusahaan sudah berjalan, omsetnya juga sudah besar. Menurut hemat para pemeriksa pasti menilai bahwa wah perusahaan ini sih pasti usaha apa istilahnya dalam pencatatannya, dalam pencatatan bukunya standar akuntansinya udah bagus nih gitu kan, karena udah dinilai apa namanya omsetnya besar begitu kan. Jadi anggapan di awal itu adalah seperti itu. Nah, kewenangan pemeriksa pajak diatur berdasarkan pasal 29 ayat 3, 3A dan 3B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yang kemudian dirinci lagi lebih detail di pasal 28 sampai 31 PMK 17 PMK 03/2013 Junto ya, PMK 2021 ya. Pada intinya pasal 1 memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak bahwa tidak ada hal yang rahasia untuk pemeriksa pajak. Tidak ada dokumen atau catatan yang tidak dapat dipinjam oleh pemeriksa pajak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi orang pajak minta apa? Ya harus ada gitu. Harus apa namanya dalam arti tidak ada toleransi gitu. Saya butuhnya ini A, B, C, D. Karena apa? Orang pajak pasti berpikiran seperti itu karena mereka ini istilahnya peminjaman dokumen ini dijadikan sebagai dasar pemeriksa untuk melakukan yang namanya menyusun kertas kerja pemeriksaan gitu. Jadi dasar-dasarnya apa nih yang akan menjadi koreksi yang akan nantinya tertuang di dalam SPHP gitu teman-teman. Next, Mas Arul. Peminjaman dokumen terdapat dua cara penyampaian. Dokumen yang ditentukan pemeriksaan pajak melakukan misalnya di tempat kegiatan atau kantor wajib pajak. Jadi apa namanya? Jadi ketika si tim pemeriksa ya kan melakukan pemeriksaan ke lapangan ke tempatnya wajib pajak itu juga bisa. Yang kedua, dokumen yang menurut pemeriksa diperlukan selama proses pemeriksaan untuk menghitung pajak terutang. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Secara tidak langsung pajak itu ya kalau dibilang mencari kesalahan ya iya, cuman dalam arti mencari kesalahan yang benar kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, nah di sini kan ada lagi tambahan di bawahnya. Apa yang tertulis dalam surat tersebut mungkin saja tidak persis sama namanya dengan yang dimiliki oleh wajib pajak, tetapi fungsinya sama. Nah, jadi misalkan kalau di mana orang pajak saya minta rekapan penjualan, ya kan? Terus ternyata kita namanya akunnya beda, bukan penjualan tapi revenue misalkan. Saya minta data-data biaya, oh tapi saya datanya expense. Jadi intinya sama, fungsinya sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun namanya berbeda, misalnya kita dapat surat ya, kita minta rekap ini, tapi
di data kita tuh namanya berbeda, itu tetap yang penting apa? Fungsinya sama. Next teman-teman, next Mas Arul. Mas Arul, Mas bisa. Nah, dalam penyampaian dokumen itu juga ada batas waktunya teman-teman. Kita juga nggak bisa seenaknya gitu kan dikasih surat gitu kan. Apa namanya? Ada batasannya juga gitu ya. Dalam arti mentang-mentang kita diperiksa, orang pajak juga istilahnya justru malah menjadi kesempatan orang pajak gitu kan, mengkoreksi seenaknya dalam arti apa yang dia punya ya dia koreksi. Apa yang saya pernah dulu bilang ya kan yang selalu saya ulang-ulang yaitu terkait dengan pemeriksa bisa aja melakukan koreksi atas dasar apa data yang dia miliki, yaitu kayak contoh SPT badan, terus diaktualisasi dengan PPN, ya kan? Nah itu dasarnya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang eh, ketika kita lambat dalam melakukan penyampaian dokumen, nah, itu justru malah menjadi kesempatan orang pajak, ya kan, untuk memberikan koreksi yang eh, izin ganti device Kak. Oke, silakan Mbak Hijatun. Oke, nah terus waktunya sebelum 1 bulan berapa sih lamanya penyampaian dokumen itu sebelum 1 bulan terlewati pemeriksa pajak yang akan membuat surat peringatan. Nah, jadi ketika pas pertama kali kan kita dibuatkan yang namanya surat yang dikirimkan surat permintaan dokumen. Nah, itu dikasih waktu 1 bulan, ya kan? Terus lalu apabila memang tidak digubris oleh wajib pajak, nah, adanya terbit surat peringatan pertama setelah 2 minggu setelah tanggal penyampaian surat permintaan dokumen tersebut. Jadi memang hanya dikasih waktu 1 bulan dan dalam arti pada saat 2 minggu setelah diberikannya surat permintaan dokumen, nanti akan diberikan surat peringatan pertama. Lalu nanti akan diberikan lagi surat peringatan yang kedua setelah 3 minggu. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada soal oke, Mas Arul, silakan dilanjut lagi, Mas. Ada konsekuensinya nih ya, teman-teman, jika wajib pajak eh, tidak melengkapi dokumen-dokumen yang
dimintakan oleh pemeriksa. Nah, fungsi dokumen yang dipinjam adalah untuk menguji kebenaran SPT yang dilaporkan, karena seharusnya SPT dibuat berdasarkan kegiatan sebenarnya wajib pajak. Dan setiap kegiatan wajib pajak hukuman, apa namanya, didokumentasikan. eh, Jika tidak ada dokumen, maka dapat disimpulkan bahwa SPT dokumen yang dipenuhi hanya sebagian, maka hal terpenting adalah pendapat pemeriksa pajak. Apakah dengan dokumen yang ada tersebut, pemeriksa pajak dapat menghitung besarannya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Jika jawabannya tidak, maka pemeriksaan akan menentukan besaran pajak utang secara jabatan. Oke, teman-teman. Jika ada kata-kata secara jabatan itu yang dimaksud adalah halo tes. Silakan dilanjut Mas Arul. Nah, jadi ketika kita tidak melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan permintaan dokumen yang dilakukan oleh pemeriksa, perhitungan penghasilan kena pajak kemudian menggunakan norma pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 garing PJ garing 2012 yang mengatur dalam terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksa sebagaimana tentang ketentuan umum tata cara kepajakan, ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan. Jadi antara tidak memiliki dan tidak menyerahkan meskipun punya itu sama aja ya. Jadi sebanding atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi dalam artinya yaitu besaran pajak, besaran koreksinya berdasarkan data yang dimiliki oleh si tim pemeriksa, begitu. Jadi yang rugi siapa? Ya rugi wajib pajaknya. Jadi kelak teman-teman ya istilahnya mendampingi klien, istilahnya Pak data ini nggak ada, ya istilahnya pasaran saya ya apa namanya ya kita akan harus berkomit ke si klien atau wajib pajaknya bahwa wah Bu kalau misalkan kayak gini-gini ya berarti kita nggak bisa bantu seperti itu. Jadi kita harus ngomong dulu terus terang gitu. Kalau misalkan data yang Ibu atau Bapak ini harus dilengkapi begitu. Karena apa? Karena bahaya juga apabila kita sebagai konsultan atau wajib pajak menyusun atau melakukan manipulasi data ya, itu nanti ancamannya bisa beda lagi. Gitu. Jadi memang istilahnya kalau eh, kita sebagai konsultan pajak, nah, ini harus diperhatikan juga. Bahkan ketika kita mau taken klien gitu kan dalam arti, nah, kita harus melihat begitu kan data-data ini apakah komplit atau enggak. Kalau misalkan nggak lengkap, istilahnya pembukaannya nggak ini ya, itu eh, ya istilahnya kita sebagai konsultan ya kita coba dulu sebisa kita. Kalau misalkan nggak mampu dan istilahnya apa dalam arti tidak inilah istilahnya sangat berat sekali dan resikonya tinggi, ya lebih baik ditinggalkan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tapi kalau misalkan kita sebagai konsultan membantu, misalkan Pak saya nggak ada buku besarnya Pak, terus saya juga tidak ada trial balance-nya Pak, gitu kan? Saya jurnal juga nggak ada, tapi kita melakukan transaksi apa namanya transaksi sebenarnya kita melihat istilahnya voucher-voucher kas keluar kas masuknya, nah dasarnya seperti itu apabila kita membantu wajib pajak ya boleh boleh aja sah sah aja gitu.
asalkan kita tidak memanipulasi data. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kecuali nanti kalau misalnya jadi konsultan gitu kan, terus ya Pak tolong bantuin ya Pak, saya buat ini, buat ini gitu kan. Itu wanita kan. Jadi dalam arti pasti nanti ada pos tambahan gitu ya teman-teman ya. Next. Next Mas Aru. Oke, penolakan pemeriksaan. Penolakan pemeriksaan next. Oke, terkait dengan penolakan pemeriksaan ini, apakah bisa wajib pajak ya kan menolak untuk diperiksa? Boleh, bisa. Tapi menurut saya yang rugi adalah wajib pajak itu sendiri. Nah, makanya dari itu terkait dengan penolakan pemeriksaan ini sangat jarang sekali saya temui ya terkait dengan adanya wajib pajak yang yang berkeinginan untuk udah saya nggak mau diperiksa gitu. Ya, saya nggak ada. Karena apa? Karena ada akibatnya begitu. Nah, yuk langsung next Mas Arul. Oh, sebelumnya maaf. Ketika wajib pajak menolak ya, ketika wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, hal yang dilakukan wajib pajak adalah membuat surat pernyataan penolakan diperiksa. Jadi seperti itu ya. Jadi memang harus jelas. Kalau misalkan kamu tidak bersedia untuk kami periksa ya silakan buat surat pernyataan seperti itu. Dan menurut pengalaman di lapangan, saya jarang sekali ketemu seperti ini. Karena apa? Karena akan berakibat merugikan wajib pajak sendiri. Nah, selanjutnya untuk membuat, nah berarti si pemeriksa pajaknya ini membuat suatu berita acara lagi, ya kan? Karena berita acara ini penting sebenarnya teman-teman untuk dokumentasi suatu kejadian dalam hal eh, orang pajaknya juga nggak mau disalahin, oh yang nggak mau si wajib pajaknya kok, jadi saya harus buat berita acara. Nah, sehingga pemeriksa penetapan pajak secara jabatan lagi, atau mengusut pemeriksaan bukti permulaan. Kalau udah masuk bukti permulaan, berarti sudah masuknya ke ranah pidana, teman-teman. Nah, jadi eh, ketika eh, menurut pengalaman saya ya, jadi ketika penetapan pajak secara jabatan, ini tuh nggak enak ya, teman-teman. Jadi karena apa namanya istilahnya kita akan mendapatkan koreksi yang menurut kita, wah harusnya nggak segini nih, harusnya nggak begini nih, kan begitu. Nah, sungguh menyakitkan ya, misalkan kita memang dikenakan penetapan pajak secara jabatan. Ini yang serem teman. Jadi meskipun kita ditolak ya, meskipun kita ditolak untuk dilakukan pemeriksaan, nah ini yang serem. Lanjut ke tahap pemeriksaan permulaan, diusulkan. Karena apa? Karena pasti si tim pemeriksa juga ditanya oleh atasan-atasannya, ya kan, kepala kantor segala macam, pasti ditanya, bagaimana dengan WPSI ini, gitu kan? Oh dia menolak Pak. Nah, setelah ada jawaban itu pasti harus diusut lagi, ya kan? Yaitu adalah urusan pidana atau secara jabatan, begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya, yang harus menjadi pertimbangan wajib pajak sebelum menerap dilakukan pemeriksaan adalah pasal 39 ayat 1 huruf Undang-Undang Ketentuan Perpajakan. Jadi pasal 39 ini adalah terkait dengan adanya pelanggaran pidana ya terkait dengan wajib pajak tidak melakukan pajak sebenarnya, begitu ya teman. Nah, tuh lihat denda paling singkat adalah 6 bulan dan paling lama 6 tahun. 6 ke 6. Jadi apa namanya kalau ditanya berapa masa penjaranya, singkatnya berapa, 6 bulan, paling maksimal 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi kita teman-teman ya, jadi kalau untuk masalah denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak adalah 4 kali. Namun teman-teman, ini mohon maaf ada kesalahan sedikit. Untuk ini perlu dicatat ya. Nanti saya ganti, maaf ini kelewat. Jadi untuk sekarang semenjak ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dendanya paling banyak adalah 3 kali.
Nah, jadi bukan 4 kali. Oh, sebenarnya sekarang wajib pajak sudah makin dienakin. Oh, mungkin bisa langsung diganti ya Mas Arul ya. Jadi ini 3 kali, bukan 4 kali, gitu ya. Jadi ini kita sebenarnya banyak banyak kemudahan-kemudahan. Nah, makanya sampai sekarang pun saya bingung. Kenapa ini terkait dengan perpajakan ya. Sebenarnya banyak yang diuntungkan ya terkait dengan wajib pajak. Terutama masalah denda jadi lebih ringan, ya kan? Terus juga terkait dengan tarif, ya kan? Di HPP ini banyak sekali keringanan bagi wajib pajak. Tapi entah kenapa adanya undang-undang Ciptaker itu selalu dijadikan sebagai istilahnya undang-undang yang tidak adil gitu ya. Tapi menurut saya di dalam bidang perpajakan ini sangat menguntungkan sekali gitu loh bagi wajib pajak. Oke, next teman. Bapak izin Kemudian ada, bertanya, ya apakah suara saya jelas, Pak? jelas sekali. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Fiska. Oh, Mbak Fiska. Pindah tempat, Mbak. Enggak, cuman off cam aja, Pak. Ya, Izin gimana Mbak bertanya, Pak. Tadi Fiska? kan, Ada yang mau tanya apa nih? Mas Arul dicatat ya, Mas? tadi kan Siap. yang Ya, gimana bukti Mas? permulaan itu, kalau misalkan wajib pajak menolak diperiksa, kan tadi tuh menolak untuk menandatangani pernyataan pemeriksaan itu tuh Hmm, ini ya langsung dipidana atau diperiksa lewat bukti permulaan dulu, Pak. enggak. Jadi gini, jadi sistemnya tuh begini ya, Mbak. Ketika kita ya kan secara jabatan atau yang menurut nalar kita seenaknya orang pajak ya mengkoreksi pajaknya dan menerbitkan SKP ini masih syukur kalau menurut saya ini masih lebih mending lah dibanding masuk ke pemeriksaan bukti permulaan karena kenapa? Karena bukti permulaan ini adalah awal mula di mana dilakukannya penyelidikan ya. Jadi sama kayak kejahatan pidana pada umumnya ya. Jadi awalnya penyelidikan langsung naik kan begitu ya teman-teman. Jadi begitu. Jadi bukti permulaan ini adalah sama saja dengan layaknya sifatnya mulai penyelidikan, mulai awal penyelidikan. Ya contoh ya saya gambarkan teman-teman yang suka nonton TV, misalkan sekarang ini lagi ada isu korupsi terkait dengan Menteri Pertahanan. Oke, kemarin Menteri Pertahanan adalah masih dalam proses penyelidikan, ya dalam arti belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan ketika sudah nah itu adalah kalau di apa namanya di pajak itu namanya bukti permulaan. Nah, ketika sudah naik itu masuk ke sidik, nah itu barulah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau nggak salah sekarang Menteri Pertahanan itu sudah masuk di penyidikan ya kalau nggak salah ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi bukti permulaan itu ya sudah masuk ke ranah pidana. Menurut saya sebagai konsultan ini sungguh menyeramkan sekali begitu. Karena apa? Karena ketika sudah memasuk pemeriksaan bukti permulaan dendanya berapa ayo Mbak Fiska? Masuk bukti permulaan berapa dendanya? Coba. Saya banyak tanya balik Mbak Fiska. Kalau udah masuk ke buper bukti permulaan berapa nih dendanya? Coba teman-teman siapa yang bisa jawab? Ada teman-teman? Ada yang bisa jawab? Bah, ayo siapa yang jawab? Karena kalau ada yang jawab kasih nilai sama Mas Arul. Silakan. Nah, saya balas tadi ya. 100% ya, Pak ya? Nah, betul sekali. Betul sekali. Jadi makanya kan di sini kan nggak ada siapa tadi yang jawab ya? Tadi siapa yang jawab ya? Fiska, Pak. Fiska, iya Mbak Fiska, hebat, benar, betul sekali. Di sini nggak saya tulis ya, karena memang, nah, ketika sudah sampai ke bukti permulaan, misalkan nih digadang-gadang eh, sengketa pajak apa istilahnya koreksi dari si pemeriksa adalah 5 miliar. Nah, ketika udah masuk ke bukti permulaan, muncullah 100%. Jadi denda kita, jadi pajak yang harus dibayar adalah 10 miliar. Rugi nggak? Rugi.
Apabila secara jabatan itu tidak, karena kalau secara jabatan setahu saya ini dendanya itu hanya sifatnya mengikuti kurs BI ya. Jadi memang lebih kecil dibanding masuk ke pemeriksaan bukti permulaan. Nah, biasanya begini ya teman-teman. Saya mau cerita sedikit ya sebelum kita masuk nanti akan membahas ke pemeriksaan bukti permulaan. Di mana dalam 2 tahun ini saya sudah menangani adanya pidana pajak 4 kali. Nah, ketika wajib pajak sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan nih, sudah dapat nih apa namanya dipanggil untuk adanya bukti permulaan. Orang pajak ngomong, enggak, saya nggak ngerasa ini saya, kok bukan saya kok gini kan, alah pajak doang. Nah, apalagi di situ dilihat ada denda 100%. Biasanya ini wajib pajak nggak mau bayar-bayar nih, nggak mau, ngapain lah saya bayar gitu kan, rugi banget saya bayar ke negara, ya kan? Orang cuma kesalahan gitu doang kok, saya nggak ngambil duit negara, padahal secara tidak langsung wajib pajak itu sudah mengambil duit negara, ya udah jadi maling istilahnya begitu. Ya karena misalkan inilah di dalam satu kasus ada SPT PPN misalkan terkait dengan pajak masukannya. Kita membeli faktur fiktif misalkan, faktur palsu untuk dijadikan sebagai dasar pajak masukan. Nah, di situ udah masuk ya kan istilahnya sepele lah pajak ini kan bukan urusannya sama polisi. Dia nggak tahu. Nah, setelah itu mulailah ke tahap penyelidikan tuh. Nah, nanti dendanya naik lagi. Jadi 2%. Nah, jadi kan lebih gede lagi. Nah, nanti ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, nah, nanti naik lagi udah SP3B kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti jadi 300%. Nah, disitulah wajib pajak klien saya langsung kayak, aduh, gimana nih saya pengen dendanya 1 kali aja. Nah, susah gitu. Jadi makanya hati-hati. Kita juga nggak bisa ngebantu istilahnya, nggak bisa menegosiasi Pak, tolong Pak, wah susah sekali gitu. Karena ini sudah ngelink ke Kementerian Keuangan gitu. Jadi ketika seadanya apa namanya calon tersangka gini kan, nah itu Kementerian Keuangan itu sudah tahu, sudah apa namanya kedetek lah istilahnya, wah ini nih ada si A, wah ini calon narapidana nih, nah gitu kan. Jadi seperti itulah realitanya. Jadi memang banyak banget yang menyepelekan hal perpajakan, istilahnya tanpa disadari mereka ini sudah menjadi maling gitu loh. Nah, karena nggak mau ya harusnya bayar. Nah, cuma sekarang ada kemudahan nih ya. Kemudahan itu dendanya maksimal 5 kali. Oke, teman-teman ya. Oke, Mbak Fiska cukup nggak Mbak? Atau ada yang mau disanggah atau gimana? Jadi ini pas saya masih nggak ngerti yang wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Berarti itu sudah Hmm. dikasih surat pernyataan tapi ditolak gitu penolakan Nah, pemeriksaannya. jadi surat pernyataan itu awalnya kan gini, kita misalkan ada pemeriksaan. Nah, kalau misalkan kita menolak untuk diperiksa, kita buat surat pernyataan begitu teman-teman. Maksudnya ya, jadi kita yang buat, wajib pajak sendiri yang buat pernyataan tersebut gitu. Namanya juga surat pernyataan, berarti kita yang buat. Nah, misalkan surat pernyataan itu nggak dibuat oleh si wajib pajak, berarti nanti si pemeriksa membuat berita acara, begitu ya. Berita acara yang seharusnya ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, gitu. Nah, setelah kalau misalkan masih nggak mau tanda tangan, ya udah pasti akan diusulkan penetapan pajak secara jabatan dan atau mengusulkan pemeriksaan secara bukti permulaan gitu. Gimana Mbak Fiska? Apakah sudah Oh, ini? oke. Udah ya? Oke, Pak. Oke, Makasih. siap. Next Mas Arul. Oke, pengujian oleh pemeriksa next Mas Arul. Nah, di sini saya mau kasih langsung poin aja ya. Jadi memang eh, kan udah dijelasin ya. Jadi ada pemeriksaan lapangan, terus yang kedua ada pemeriksaan kantor. Dan ini ada yang belum pernah saya sampaikan. Lanjut. Dan ini juga saya baru keingat lagi ya teman-teman.
Lanjut Mas Arul, Mas Nasrullah yang keduanya, yang ketiga. Mas Arul, Mas Nasrullah, Mas Nasrullah. Nah, jadi ini, jadi ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor ya, itu udah sering saya jelasin. Nah, ini ada lagi teman-teman. Nah, ini baru, saya baru keinget lagi kemarin habis ada menghadap ya sama tim AR ya kan, saya dapat SP2DK ya, terkait dengan adanya data konkret. Nah, data konkretnya apa sih ini? Jadi secara apa namanya, pembahasan data konkret itu contohnya seperti orang pajak ya, pemeriksa itu mendapatkan data konkret, misalkan kayak sekarang kan lagi zaman-zamannya online shop, marketplace. Nah, wajib pajak itu bisa mendapatkan data-data penjualan itu dengan gampangnya melalui Tokopedia, Lazada. Nah, jadi pemeriksaan itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena data konkret itu istilahnya layaknya data yang real, ya kan? Real atas transaksi jual eh, antara apa transaksi penyerahan yang dilakukan oleh si wajib pajak itu. Jadi waktunya itu paling lama ya cuma 1 bulan seperti itu terkait dengan daftar konkret. Coba Mas Arul dibuka sebelumnya di slide 59. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan lapangan aja waktunya adalah 6 bulan. Terus terkait dengan pengujian pemeriksaan kantor adalah waktunya 4 bulan. Jadi data konkret ini sangat cepat ya dalam arti karena sudah apa namanya, dalam arti orang pajak sudah mendapatkan data yang sangat konkret, jadi waktunya hanya 1 bulan gitu. Langsung next, Mas Arul langsung ke penyampaian SPHP. Oke, next. Penyampaian SPHP ini juga sudah masuk ya, sudah masuk. Kemarin sudah sempat saya bahas ya di ruang lingkup ya, ruang lingkup pemeriksaan pajak. Nah, SPHP ini ya pasti teman-teman udah paham ya. SPHP wajib pajak harus menyampaikan tanggapan tertulis ya. Jadi memang wajib wajib khususnya terkait dengan SPHP ini ditanggapi gitu. Jadi di pertemuan minggu lalu ya saya bercerita bahwa sebelum adanya pertemuan SPHP biasanya pemeriksa ini mau bertemu dengan wajib pajak atau wajib pajaknya sendiri yang meminta gitu kan Pak, coba Pak dibuat potensi SPHP-nya apa aja gitu. Tapi biasanya memang wajib pajaknya sendiri yang minta ketemu gitu untuk klarifikasi SPHP agar SPHP-nya ini apa namanya menemukan titik di mana antar pemeriksa dan wajib pajak ini sepakat gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, atas tanggapan SPHP ini, ya kan wajib pajak itu diwajibkan untuk melakukan tanggapan. Nah, menyampaikan tanggapannya itu adalah secara tertulis, hilang Mas Arul, secara tulis dalam jangka waktu 7 hari, gitu. Loh, sekarang ganti hostnya ya. Mas Arulnya keluar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Bentar ya. Bapak mohon maaf Pak izin masuk. Halo? Oh iya Mas, silakan Mas, Mas Fadila ya. Iya Pak, Ya, mohon maaf Pak saya off cam ya Pak ya. iya, iya. Iya, nggak Sambil apa-apa. menunggu Mas Arul, saya mau sedikit bertanya gitu. Pengen tahu Hmm, aja gitu. hmm, Tadi hmm. kan si wajib pajak itu boleh menolak ya Pak ya. Nah, Hmm. alasan WP menolak itu kenapa ya Pak? Apa emang karena si WP itu sadar gitu dia melakukan penggelapan pajak atau memang misalkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan belum siap gitu Pak? Atau apa gitu Pak alasan si WP itu menolak Pak? Ya, saya cuma bilang begini Mas. Jadi apa yang Mas tanyakan dan Mas jawab itu udah jawab sendiri.
Nah, secara istilahnya sekarang saya balikin lagi tanya ya Mas Fadila ya. Siapa sih orang yang mau diperiksa gitu? Apalagi ya, mohon maaf, mungkin saya tambahin satu lagi. Terkadang saya banyak sekali menemukan ya bahwa eh, pengusaha ya kan, terus juga orang-orang Chinese ya terutama, mereka tuh pintar ya, pintar dalam arti menjual barang segala macam. Tapi dalam hal perpajakan mereka itu kadang istilahnya Kak, mereka mindsetnya adalah pemikiran begini. Kita yang capek-capek cari uang, kok mereka enak banget periksa-periksa kita kan gitu. Itu banyak hal yang terjadi Mas. Jadi apa yang kayak kemarin ya, yang masalah terkait dengan bukti permulaan. Jadi kami sebagai konsultan itu sudah mengarahkan sebenarnya dalam arti Pak, ini kalau nggak dibayar-bayar nanti, Bapak dendanya akan lebih besar begitu. Nanti kalau misalkan kayak gini-gini, ya Bapak dalam arti nanti Bapak akan masuk penjara dan dendanya itu akan lebih besar begitu. Nah, tetap jadi pajak ini dianggap bahwa masih kebanyakan dari wajib pajak itu adalah hal yang istilahnya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah kita adalah cari uang, ya kan, cari bagaimana membuat bisnis ini tetap settle segala macam. Itu yang harus apa? Itu yang selalu dipikirkan oleh para wajib pajak. Nah, sehingga tidak sedikit juga ya teman-teman saya bertemu klien yang dimana pencatatannya amburadul. Karena apa? Ya, intinya ada jelas nih. Yang penting saya dapat untung banyak gitu kan, omset besar. Buat apa saya melakukan pencatatan nggak penting? Ternyata ketika sudah dapat surat pajak ya kan, udah deh bingung. Ya, saya pernah ada cerita begini. Klien saya, mungkin saya nggak tahu ya udah pernah cerita atau belum ya. Jadi saya pernah ada pengalaman eh, dapatkan klien di Ruteng Manggarai ya, di Nusa Tenggara Timur. Kejadian lucu sebenarnya teman-teman. Eh, jadi klien saya ini dilakukan pemeriksaan berdasarkan adanya saldo rekening ya, istilahnya omset, ditemukan omset ya, ditemukan omset di dalam rekening itu kalau tidak salah, kalau saya seingat 38 miliaran. Nah, padahal ini orang pribadi ya teman. Ini saya mau cerita sedikit, ini orang pribadi. Padahal di Ruteng sana dia tuh hanya menjual kulit kemiri. Jadi kemiri itu kulitnya gitu. Terus juga dia menjual beras, dia menjual apa namanya kopi. Nah, jadi seperti itu. Tapi yang paling banyak adalah penjual kemiri. Nah, kan teman-teman juga sudah tahu kan kalau penjualan beras itu adalah penyerahan barang yang tidak JKP, ya kan, bukan penyerahan barang BKP, sorry, barang kena pajak. Jadi bebas ya dari kena PPN kalau beras. Tapi kalau kulit kemiri, jadi udah kemiri kulitnya lagi. Jadi istilahnya kita jual sampah gitu. Nah, di Undang-Undang Pajak itu kan tidak mengatur ya, tidak mengatur bahwa penjualan kulit kemiri ini bebas dari PPN. Enggak, ada PPN-nya. Nah, jadi disitulah orang pajak mencurigai. Wah, ada kecurigaan nih saya sama si orang ini ya kan. Kok omset 30 miliar tapi tidak pernah lapor PPN. Sedangkan coba Mas Fadila, saya mau tanya, berapa Mas batas ini wajib pajak untuk minimal omsetnya dalam per tahun? Coba saya tanya Mas Fadila, berapa Maaf Pak, kenapa tadi putus-putus Pak? minimal omsetnya? Jadi omset wajib pajak badan maupun orang pribadi dikatakan sebagai pengusaha kena pajak tuh minimal berapa omsetnya? Nah, Berapa sih? saya pengen tahu sebelum saya jauh bercerita nih, Mas. Mas ini Mas Fadilah juga dicatat ya, Mas. Pokoknya setiap ada mahasiswa yang mengeluarkan kata-katanya di dalam Sudah. perkuliahan ini semuanya dicatat. Iya. Ya, berapa Mas Fadilah batasannya? Batasan omsetnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Berapa sih 4,8 bukan? 1,8 miliar, Pak. 4,8. Oke. Tuh. Nah, berarti ya kan menurut orang nalar pajak, ini kamu tuh punya apa namanya uang masuk sebesar 30 miliar. Sedangkan kamu ini belum PKP, belum menjadi pengusaha kena pajak. Nah, disitulah apanya dalam arti orang pajak ada kesempatan ya
untuk melakukan pemeriksaan. Nah, dan secara tidak langsung, secara jabatan tuh, pada saat itu jabatan untuk dijadikan PKP, karena omsetnya sudah melebihi 4,8 M. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi mereka itu saya ketemu orangnya memang sederhana, orangnya orang Chinese, orang sederhana. Di Ruteng itu ada orang Chinese juga ya. Orang saya sederhana dan ini, tapi ya seperti itu. Mau gimana lagi gitu kan? Nah, dia sempat bilang, saya nggak mau diperiksa kayak gini, 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 gini. Ya gimana Pak? Ini kan yang mau meriksa kan orang pajak, bukan kami. Dan orang pajak itu punya wewenang untuk melihat seluruh datanya Bapak, gitu kan, data rekening segala macam. Nah, seperti itu. Dan akhirnya apa namanya, buntut-buntutnya itu sampai ke peninjauan kembali, begitu teman-teman. Dan eh, itu pengalaman pertama saya ya, di tahap peninjauan kembali eh, terkait dengan pendampingan lain, dan itu kami kalah karena apa? Karena memang dari segi data, ya kan, data penjualan aja kita tuh nggak punya. Karena apa? Ini orang pribadi, ya istilahnya kayak orang orang kalau badan, wajib pajak badan. Nah, ini juga saya mau cerita sedikit. Ketika saya bertemu dengan wajib pajak badan dengan orang pribadi, saya lebih senang ketemu dengan wajib pajak badan. Karena apa? Karena seluruh pencatatan pembukuan itu rapi. Begitu, teman-teman. Dan ketika kita bertemu orang pribadi itu jarang sekali ya untuk melakukan pembukuan. Jadi begitu ya teman-teman. Sangat penting sekali buat kita ya nantinya ketika kita sudah menjadi konsultan untuk memberikan saran kepada klien kita untuk selalu dilakukan namanya pembukuan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin Mas Fadila, jawaban saya sudah memuaskan. Iya Pak. Memuas. Siap. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Lanjut, Mas Sarul. Pembahasan hasil pemeriksaan. Hmm, sebentar. Oke, ini pembahasan hasil pemeriksaan. Ini maaf ya teman-teman, saya agak paling cepat soalnya saya harus udah jalan lagi. Ternyata sudah jam setengah 3 ya. Oke, langsung ke lanjutnya lagi. Ini pokoknya intinya pembahasan hasil pemeriksaan terkait dengan ini ya teman-teman ya. Apa namanya? SPHP tadi. Gimana nih terkait dengan koreksi si pemeriksa dengan wajib pajak, setuju atau tidak setuju ya. Nah, ini sudah dibahas. Nah, ini ada poin penting ya terkait dengan pembahasan politik assurance dari uh, gimana sebelum-sebelumnya, pertama sebelumnya belum sempat saya singgung, hanya singgung saya menyebut politik assurance, politik assurance. Nah, ini kita menguliti ya, asuransi ini nah, apa sih politik asuransi itu? Nah, politik asuransi adalah di mana berdasarkan pasal 1 angka 1 angka 17 peraturan Menteri Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa dan wajib pajak dalam membahas hasil akhir pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang lebih berkualitas. Jadi begini teman-teman, meskipun di pembahasan akhir ya setelah SPHP itu istilahnya belum ketemu nih antara wajib pajak, oh enggak Bapak koreksinya 5M gitu kan, terkait dengan PPN ini. Oh enggak Pak, saya data yang saya punya ini saya percaya gitu. Saya yakin kalau misalkan koreksinya itu hanya 1 miliar aja yang kurang gitu. Nah, di sini apa namanya, kita sebagai wajib pajak berhak nah, yang melakukan permohonan politik asuransi siapa? Wajib pajak itu sendiri, bukan wajib pajaknya lagi gitu. Maksudnya pasti bakal ditolak lagi karena mereka adalah di dalam suatu lingkungan yang sama, begitu ya teman-teman ya. Sama halnya mengajukan keberatan, yaitu agak susah sekali ya untuk
apa namanya turun meskipun saya pernah ada pengalaman seperti itu ada dikabulkan sebagian di tahap keberatan gitu teman-teman. Nah, lanjut Mas. Nah, dalam belum Mas. Nah, berdasarkan pasal 47 ya PMK 17 Junto PMK nomor 18 2021 tim Quality Assurance Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada. Nah, jadi memang Quality Assurance itu dimohonkan kepada satu ya kepala kantor wilayah Dirjen Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak atau kantor wilayah Dirjen Pajak atau direktur pemeriksaan dan penagihan dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada direktorat pemeriksaan dan penagihan membuat risalah tim quality assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan bersifat mengikat. Jadi begini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nantinya ada pertanyaan, apakah tim quality assurance dengan tim Malaysia itu sama? Enggak, beda. Jadi di sini ada tahap lagi quality assurance yang di mana nanti si tim quality assurance ini yang akan menjadi mediator ya, menjadi mediator kita wajib pajak dengan pemeriksa pajak ya. Itu lagi tujuannya untuk menempuh namanya pemeriksaan yang berkualitas begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya lagi, quality assurance itu kita bisa kapan sih melakukan pengajuannya? Itu setelah adanya pembahasan akhir gitu. Oke, lanjut Mas. Next. Oke. Nah, PMK 17 junto PMK 18 bahwa tim quality assurance terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan 3 orang anggota. Yang kedua, tim quality assurance di pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Dirjen Pajak. Jadi yang quality assurance ini ya dari orang-orang pajak itu sendiri begitu. Jadi nanti ketika kalian jadi konsultan pajak, apa namanya ya tidak ada salahnya juga untuk apa namanya mengikuti proses ini ya quality assurance ini. Ya meskipun kemungkinan keberhasilan itu sangat kecil. Next Mas Arul. Ya, berdasarkan pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan ya, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 bertugas untuk yang pertama nih, tugasnya dari Quality adalah membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini sebelum ini kita nge-review sedikit ya. Jadi pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu setelah SPHP ya, setelah si wajib pajak memberikan tanggapan SPHP. Nah, itulah muncul adanya pembahasan hasil pemeriksaan. Nah, disitulah apa namanya tombaknya ya, dasarnya kita mau quality assurance atau enggak. Kalau misalkan kita enggak mau quality assurance, oh berarti nanti akan lanjut ke laporan hasil pemeriksaan yang akan dijadikan dasar sebagai produk yang akan dikeluarkan produk hukum SKP pajak. Yang kedua, memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Yang ketiga, membuat risalah tim quality assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf B bersifat mengikat. Oke, next. Oke, dengan adanya pembahasan dengan tim quality assurance diharapkan meminimalisir terjadinya sengketa pajak. Nah, ini juga sebenarnya meskipun istilahnya ya masih sama orang-orang pajak juga ya, saya tidak ada salahnya kita mencoba fasilitas ini ya, fitur ini ya di pemeriksaan pajak. Jadi jangan sampai dilupakan juga gitu. Jadi sifatnya quality assurance itu sunnah gitu. Sunnah kalau kita ikutin ya kan barangkali kita gambling bisa dapat istilahnya penurunan ya kan. Kalau misalkan nggak dapat ya udah kasih gitu kita langsung ke tahap selanjutnya. Next Mas Arun. Oke, next. Next. Oke. Next.
Oke, jadi intinya ketika setelah adanya eh, quality assurance, tahap quality assurance itu akan ada namanya berita acara pemeriksaan lagi ya. Jadi di mana quality assurance itu yang dijadikan sebagai lampirannya, begitu ya teman-teman. Oke, next lagi lanjut Mas Mas Ruh. Lanjut lagi. Nah, nanti bisa teman-teman baca lagi ya. Oke, lanjut. Nah, penyelesaian pemeriksaan lanjut. Ini juga sudah, nah ini sudah sempat kita singgung ya teman-teman di awal ya bagaimana penyelesaian pemeriksaan, tapi terkait dengan rangkaian tata cara pemeriksaan yang nanti tujuannya itu adanya SKP dan STP gitu, tidak mengarah ke bukti permulaan gitu. Jadi dasarnya produknya adalah SKP dan STP. Nah, nanti kalau kita berbicara ke bukti permulaan, nah itu beda lagi ya. Itu case yang berbeda lagi gitu teman-teman. Dan itu SKP penyelesaian pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan pajak pun terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Nah, seperti yang sudah sering sama LHP ini akan menjadi dasarnya dibuatnya SKP dan kalau STP terkait dengan denda-dendanya. Oke, next Mas Arul. Next. Ya, ya next lagi aja, next. Ya, pengembalian dokumen ya. Ya intinya setelah selesai, setelah sudah terbit SKP, nah kita juga berhak bahkan ketika munculnya LHP, nah itu dikasih waktu ya, sebenarnya waktu 7 hari ya si tim pemeriksa untuk mengembalikan dokumen tersebut. Begitu. Next lagi Mas Arul, udah. Next. Batasan hasil pemeriksaan. Next lagi. Oke. Ada lagi teman-teman ya, yang dimana namanya pembatalan hasil pemeriksaan. Nah, di sini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf Undang-Undang KPU untuk memberikan keadilan dan melindungi hak wajib pajak, Dirjen Pajak atau kewenangannya atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, SKP dapat dibatalkan apabila hasil pemeriksaan dilakukan tanpa adanya penyampaian SPHP. Jadi, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Misalkan kita ke kasir gitu kan. Anda akan belanjaan Anda gratis jika tidak mendapatkan stroke. Nah, jadi pembatalan pemeriksaan ini like-nya seperti itu. Jadi ketika kita tidak mendapatkan SPHP dari si pemeriksa, tetapi pemeriksa sudah melakukan penetapan SKP, ini suatu pelanggaran yang besar ya, yang dilakukan oleh pemeriksa pajak gitu. Dan ini Pak Dini pernah ada pengalaman sekali bahwa adanya ya di sini pemeriksaan itu dibatalkan. Surat ketetapan pajak itu dibatalkan karena apa? Ada salah satu rangkaian pemeriksaan itu tidak memenuhi prosedurnya begitu. Nah, itu saya lupa prosedur apa yang terlewati sehingga dapat terjadinya pembatalan pemeriksaan. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya Anda akan belanja gratis ketika Anda tidak mendapatkan bon dari kasir. Nah, gambarnya seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Next. Next aja. Next aja lagi. Pemeriksaan ulang. Oke, next. Pemeriksaan ulang. Nah, pada proses pemeriksaan ulang ini, pemeriksa pajak juga berhak melakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang tetap dapat dilakukan jika terdapat indikasi yang di mana adanya tindak pidana di bidang perpajakan atau karena ungkap atau hal yang dianggap perlu oleh DJP. Jadi begini teman-teman, misalkan kita sebagai WP ya kan, kita wah alhamdulillah ya koreksinya ternyata nggak banyak ya, padahal kita ngumpetin pajak banyak nih. Nah, secara ini apa namanya? Oh, luarsa dan masih ada kesempatan untuk diperiksa kan begitu teman-teman ya. Nah, jadi eh, pemeriksaan ulang bisa dilakukan, bisa terjadi, bisa itu hal yang sangat lemah terjadi. Misalkan tiba-tiba ada data baru nih, ternyata wah ini nih kemarin nggak kesenggol nih terkait dengan misalkan PPh 21 ya kan, kok PPh 21-nya agak mencurigakan nih. Nah, seperti itu ya jadi teman-teman. Jadi pemeriksaan ulang itu bisa
terjadi, tidak menutup kemungkinan. Oke, next Mas Arul. Nah, misal pemeriksaan bukti permulaan. Nah, jadi sini teman-teman ya kan, nah, masuk ke bukti permulaan. Jadi eh, apa namanya? Jika memang ternyata setelah dijadikan adanya pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan, terus dirasa bahwa ini adalah suatu pelanggaran pidana ya, yang dimana ada niat ya. Kalau kalau dihukum itu ya teman-teman, yang namanya kejahatan itu harus ada mens reanya, di mana itu harus ada niatnya. Ya, jadi kalau misalkan kita udah niat, misal ya, misal dalam rangkaian, misalkan pasti saya yakin ada yang karena ini ada pertanyaan waktu itu pernah, apa sih bedanya terkait dengan bukti permulaan dengan adanya misalkan kita apa namanya kesalahan isi SPT. Nah, itu kan beda. Jadi ya teman-teman. Jadi misal gini gambaran. Bukti permulaan itu bisa terjadi misalkan ada indikasi kita melakukan pembelian faktur fiktif ya untuk pajak masukan. Nah, itu udah jelas sekali itu adalah suatu pelanggaran pidana. Istilahnya bukan orang yang istilahnya nggak ngakal-ngakalin pajak. Beda halnya kalau misalkan kita ada kesalahan pengisian perhitungan, misalkan perhitungan PPh badan gitu kan, atau PPh badannya kita ngitungnya salah, itu kan adalah istilahnya kehilafan ya, di mana masih bisa diampuni. Tapi kalau misalkan niatnya aja untuk menilai pajak atau melakukan fraud ya, nah itu kan suatu adanya niat ya kan, karena kejahatan adalah diawali oleh niat. Nah, itu bisa dilakukan melalui ke tahap bukti permulaan. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai juga nanti kalian mentang-mentang kalian pinter dalam perpajakan, bisa juga kayak gini. Udah kamu naik-naikin aja biayanya ya. Udah biaya ditinggi-tinggiin aja. Bikin voucher palsu, bikin itu pasti udah ada niat. Jadi hati-hati di situ. Nah, ketika ketahuan berarti itu ada unsur nah, niat dalam kejahatan di dalam bidang pidana perpajakan begitu, teman-teman. Oke, next ya. Jadi pada intinya begitu ya. Jadi bukti permulaan itu bisa terjadi, usulan itu bisa terjadi kalau misalkan memang dalam rangkaian pemeriksaan yang sudah saya jelaskan, oh ternyata ada indikasi, ada niat ya yang dilakukan oleh wajib pajak melakukan pidana, itu bisa ya. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin saya kira cukup pertemuan hari ini dan pas juga udah jam 3 ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya, saya kasih silakan. Izin tanya, Pak. Iya, Mbak Miselia ya. Iya, Pak. Mau tanya yang tentang tadi bukti permulaan itu, eh, apakah pemeriksa bukti permulaan itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan ya, Pak? Untuk mengamankan catatan atau dokumen yang ada indikasi adanya dugaan tindak pidana gitu. Apakah dia punya kewenangan untuk itu, Pak? Ya. Jadi sebenarnya gini, ada dua tahap ya, ada tahap dalam arti ini kan saya juga ada kasus pidana pajak terkait dengan penyegelan, itu bisa aja terjadi ya kan, tergantung hati nuranian si orang penyidik pajaknya ini ya. Jadi kalau misalkan dia dirasa istilahnya ini orang nggak kooperatif, nggak istilahnya nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, bisa aja dilakukan penyegelan segera, karena mencegah misalkan ada indikasi orang ini akan mau lari dari Indonesia, istilahnya kabur lah segala macam gimana, terus ada potensial tersebut, penyegelan itu bisa terjadi gitu. Jadi memang kemarin kan saya ada kasus pidana pajak. Si orang penyidiknya bilang begini ya, kami gitu kan, kami dari saya bisa aja melakukan penyegelan ya Pak, harta Bapak segini gini 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 gini. Enggak itu apakah itu manusiawi? Apa itu, karena di sini Bapak masih ada kesempatan untuk melakukan pembayaran pokok prosedur terkait dengan ini dulu, apa namanya, terkait dengan
rangkaiannya dulu, ya kan Bapak nanti bayar denda, misalkan setelah dilimpahkan ke jaksa Bapak nggak bayar, nah barulah nanti si penyegelan ini bisa terjadi biasanya pada umumnya ketika kita sudah mendapatkan penetapan hakim ya, tok nanti akan kita bahas di bukti permulaan. Ketika udah mendapatkan ketokan hakim, misalkan kita udah dinyatakan kita bersalah dan ternyata uang yang kita miliki itu tidak cukup ya kan untuk menggantikan kerugian negara, itu bisa dilakukan penyegelan begitu teman-teman. Atau saya tambahkan lagi ya, kita balik lagi ke awal. Misalkan dinilai orang ini ternyata nggak memiliki finansial yang cukup, istilahnya uangnya nggak cukup, dia cuma punya harta seberapa, itu bisa aja terjadi adanya penyegelan begitu ya Mbak Michelia. Jadi tergantung kondisinya begitu ya, dimana jangan sampai si tersangka ini bisa lolos begitu ya Mbak Michelia. Ada jawabannya kurang puas mungkin? Ya, Pak, dapat dimengerti. Terima kasih, Pak. Oke, ya baik. Mungkin ada yang lain? Oke. Cukup atau ada yang lain? Ada ya, Mas Nasrullah, sudah dicatat semua ya Mas ya, yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah aktif ya Sudah. Mas? Iya, sudah. Siap. Ini mau nanya ke Mbak Hijatun dulu, pertemuan 134 kenapa nggak absen ya, Mbak? Gimana Kak? Maaf. Pertemuan 1, 3, dan 4 di kampus kenapa nggak absen? Mbak Semuanya. Hijatun Nafisah. Mas Arul, saya izin live dulu ya Mas Arul ya. Iya, monggo. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Kak, saya hadir, cuman nggak tahu kalau ternyata harus absen di kampus gitu. Saya kira kakaknya yang absen. Jadi saya baru absen tadi. Oh. Oke, kalau gitu sama pertemuan hari ini tinggal Mbak Putri Murtining Tias. Belum absen, jangan lupa absen. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Waalaikumsalam. internasional 3:30 ya. Oh, oke baik Kak. Terima kasih.